Hello everyone, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Hari ini saya akan memberikan presentasi singkat, brief presentation tentang apa yang perlu dilakukan oleh para bupati dan wali kota sebagai penanggung jawab penyediaan pelayanan air minum di wilayahnya. Dan aturan-aturan apa saja yang mengatur tentang pelayanan air minum itu untuk masyarakat seperti apa. Langsung saja ke presentasi kita. Pengantar di sini kita tahu bersama, air minum adalah kebutuhan pokok manusia. Semua orang pastinya telah sangat bosan dengan kalimat ini. Kenapa kalimat ini selalu ditulis? Karena hal tersebut adalah fakta. Sama halnya dengan kita yang tidak pernah bosan minum air, karena hal tersebut adalah kebutuhan. Dalam hierarki kebutuhan milik Abraham Maslow, air dapat kita tempatkan di kaki piramid dengan kebutuhan fisik lainnya seperti bernafas, tidur, dan makan. Agar tidak bosan, mari kita membahas kebutuhan yang lain, yaitu rasa aman. Setelah tadi kita bahas air, kebutuhan akan air, di sini kita membahas tentang rasa aman. Rasa aman merupakan kebutuhan kedua dalam teori Abraham Maslow. Tidak usah berbicara teori, mari kita berkaca pada diri kita, di mana kita butuh kondisi aman dalam berkendara, aman finansial, hingga rasa aman dari bahaya perang, misalnya. Nah, jika kita gabungkan kedua kata tadi, di mana air, kebutuhan akan air, dan rasa aman menjadi air aman, atau kebutuhan air yang menjadi aman, maka kita telah mendapatkan dua pondasi untuk mewujudkan kebutuhan lainnya dalam hidup ini, setelah kita mendapatkan air yang aman. Nah, untuk mendapatkan kebutuhan air yang aman, melalui Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan, pemenuhan target air aman bagi seluruh masyarakat atau Universal Access telah menjadi salah satu agenda pembangunan penting di dunia. Seperti negara lain, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan akses universal air minum aman dengan harga terjangkau melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dirilis oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 sampai 2029, pemerintah menargetkan untuk mencapai akses air minum aman 100% pada tahun 2030. Oke. Menurut Bappenas, akses air minum aman diartikan memenuhi standar kualitas fisik, kimia, dan biologi. Nah, lebih lanjut tentang standar tersebut, Kementerian Kesehatan telah mengatur bahwa air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Dalam peraturan tersebut, parameter wajib berjumlah 20 dan ada lebih dari 20 parameter tambahan lainnya. Cukup berat. Namun, muncul pertanyaan, lalu siapakah yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi pencapaian target air minum aman ini? Sehingga kami atau kita masyarakat merasa aman terhadap kebutuhan air yang memenuhi parameter kualitas tersebut dan kuantitas. Nah, jawabannya melalui peraturan pemerintah nomor 122 tahun 2015 disebutkan bahwa penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Artinya, pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap SPAM lintas provinsi, pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap SPAM atau SPAM lintas kabupaten atau kota, dan pemerintah kabupaten atau kota terhadap wilayahnya sendiri. Jadi,
Bagaimana dengan perusahaan daerah air minum atau PDAM yang selama ini oleh pemerintah diberi tugas untuk melayani air minum masyarakat jauh sebelum adanya dengung dari SDGs ini atau pembangunan berkelanjutan terhadap air aman ini. Meski masih belum berhasil memberikan pelayanan air dengan kualitas layak minum untuk masyarakat, saat ini hanyalah PDAM selalu berusaha untuk mewujudkan rasa aman atas ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Nah, di sini ironinya perusahaan yang selalu berusaha memberikan rasa aman ini belum semuanya dalam kondisi aman. Pada tahun 2019, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum atau BPPSPAM melansir dari 380 PDAM yang telah dinilai kinerjanya, baru ada 224 atau 59% PDAM yang telah sehat kinerjanya. Adapun 156 PDAM atau 41% lainnya masih dalam kondisi kurang sehat dan sakit-sakitan kinerjanya. PDAM kurang sehat dan sakit inilah yang tengah bergelut menciptakan rasa aman untuk kelangsungan hidup usahanya dan kelangsungan hidup pegawai yang menyokongnya. Nah, ada juga pertanyaan lainnya. Di sini ditanya bahwa apa saja yang dihadapi oleh PDAM di seluruh Indonesia, di mana Indonesia ini adalah negara yang melimpah air, teknologi pengolahan air juga tidak berubah begitu cepat. Lalu, apa yang membuat perusahaan daerah ini masih saja belum melayani 100% masyarakat? Jadi, BPPSPAM sebagai institusi yang memberikan penilaian terhadap kinerja PDAM menyebutkan beberapa permasalahan utama yang dihadapi penyelenggara SPAM tersebut. Permasalahan ini disebut-sebut seperti lingkaran setan yang menyumbat laju air untuk mengalir dari hulu ke hilir, dari sumber air ke keran-keran air di rumah masyarakat. Apabila dikategorikan, ada 4 aspek permasalahan yang dihadapi oleh PDAM, yaitu aspek keuangan, aspek operasional, aspek pelayanan, dan aspek sumber daya manusianya sendiri. Merujuk pada tagline pembangunan Presiden Jokowi, yaitu SDM Unggul Indonesia Maju, dari keempat aspek permasalahan yang dihadapi oleh PDAM tersebut, aspek SDM merupakan motor penggerak aspek-aspek kinerja lainnya. Nah, di sini kita lihat hasil analisa BPPSPAM tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu permasalahan PDAM kurang sehat dan sakit adalah kelebihan pegawai dan kurangnya kompetensi pegawai di PDAM. Berdasarkan petunjuk teknis penilaian kinerja PDAM yang diterbitkan oleh BPPSPAM, standar rasio pegawai ideal adalah 6-8 pegawai untuk melayani 1.000 pelanggan. Namun fakta di lapangan, masih banyak PDAM yang jumlah pegawainya 2 kali lipat dari rasio ideal yang ditetapkan. Banyaknya jumlah pegawai yang dimiliki PDAM secara langsung mempengaruhi pembengkakan biaya administrasi umum untuk membayar gaji pegawai sehingga lambat laun menggerus pendapatan dari PDAM. Meski menyadari kelebihan pegawai, banyak PDAM terutama yang melayani wilayah kabupaten tidak dapat serta-merta melakukan perampingan karena wilayah pelayanan yang dimiliki sangat luas, dengan jarak puluhan kilometer antara wilayah satu dan wilayah lainnya. Bagaimana bisa mengurangi pegawai jika sumber air PDAM puluhan kilometer jauhnya, wilayah pelayanannya juga berjauhan? Jumlah pegawai yang ada di PDAM memang jumlahnya yang dibutuhkan untuk wilayah pelayanan yang begitu luas. Hal ini yang menjadi masalah SDM PDAM. Hal lain yang menjadi masalah SDM PDAM adalah terkait kompetensi pegawai PDAM. Nah, bekerja di PDAM jauh kalah pamor dibandingkan dengan perusahaan swasta, apalagi perusahaan minyak. Hal ini menyebabkan orang yang bekerja di PDAM tidak memiliki kompetensi yang diharapkan. Nah, belum lagi julukan PDAM sebagai perusahaan daerah anak mantu ini, di mana banyak pejabat daerah yang menitipkan saudara atau keluarganya yang untuk bekerja di PDAM dengan tidak melihat kesesuaian kompetensi yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan
Gap kompetensi di PDAM sangat besar. Untuk mengatasi gap ini, kebutuhan pendidikan dan pelatihan menjadi lebih besar daripada yang seharusnya. Apa yang perlu dilakukan oleh para bupati dan wali kota sebagai penanggung jawab penyedia pelayanan air minum? Ada dua kata kunci, yaitu kepedulian dan komitmen. Dengan adanya rasa peduli, maka akan muncul komitmen untuk mendukung PDAM dengan tidak memperbesar gap kompetensi PDAM. Proses fit and proper test pemilihan direksi juga menjadi kunci untuk memilih pemimpin-pemimpin handal dalam mengelola PDAM. Bupati dan wali kota diharapkan dapat mengawal hasil tersebut dan mengangkat direksi yang kompeten untuk menjalankan bisnis air minum. Dukungan komitmen para bupati dan wali kota akan memberikan rasa aman kepada PDAM sebagai ujung tombak pelaksana untuk mewujudkan akses aman air minum bagi masyarakat. Terima kasih.